Mengejutkan. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Vanessa Angel. Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Fakta baru, polisi ungkap ada unsur kesengajaan Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel dalam kecelakaan. Kepolisian saat ini sedang mendalami penyelidikan terkait kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Keduanya meninggal dalam kecelakaan mobil yang mereka tumpangi bersama sopir Tubagus Jody di kilometer 672 Tol Jombang. Hasil penyelidikan kepolisian mengungkapkan fakta terbaru adanya dugaan unsur kesengajaan yang dilakukan sopir sehingga kecelakaan itu terjadi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Kepolisian Lalu Lintas Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Latif Usman saat menghadiri podcast Deddy Corbuzier Senin, tanggal 8 November tahun 2021. Latif mengungkapkan saat sedang berkendara, Jody melakukan kegiatan yang melanggar aturan berkendara, seperti bermain handphone. Kalau misalnya seorang sopir memainkan handphone, lalu terjadi kecelakaan, apakah itu tindak pidana? Tanya Deddy. Tindak pidana, karena dia sengaja bisa membahayakan nyawa orang lain. Berarti kita tahu menggunakan handphone, ugal-ugalan itu membahayakan orang lain, jawab Latif. Itu bisa mengakibatkan kecelakaan, lalai pun masuk ke dalam tindak pidana, tambahnya. Pihak kepolisian akan menyelesaikan kasus ini, sesuai dengan prosedur yang ada. Karena ini sudah menjadi perhatian publik, harapannya agar hal ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Pihak kepolisian juga sedang mengumpulkan berbagai bukti mulai dari kumpulan CCTV sebelum kecelakaan terjadi, serta potongan-potongan video dari saksi. Menurut Latif, fatalitas kecelakaan dalam berkendara adalah kecepatan. Jika berkendara dalam kecepatan 50 km per jam, kecelakaan yang terjadi hanya menabrak tanpa kerusakan besar karena terbantu oleh airbag. Tapi apabila kecelakaan terjadi dengan kecepatan tinggi, sehingga membentur pembatas beton yang keras, maka mobil akan mendapat tekanan yang lebih besar hingga airbag pun tak dapat membantu, kata Direktur Kepolisian Lalu Lintas Jawa Timur tersebut. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kecelakaan, tingkah sopir Vanessa Angel disorot, panik ketakutan. Ini kata orang yang diteleponnya. Artis Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Andriansyah, berpulang untuk selama-lamanya akibat kecelakaan mobil di Tol Jombang menuju Surabaya. Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel dan Bibi, kini jadi sorotan. Status hukumnya bakal ditentukan oleh polisi usai gelar perkara. Tak lama setelah kecelakaan nahas tersebut, tingkah sopir Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah terekam dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial. Video itu menjadi viral karena merekam detik-detik kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Di sebuah video lain yang beredar ada detik-detik pasca kecelakaan berlangsung. Ternyata, sopir Vanessa Angel dan Bibi yakni Tubagus Jody sempat menyelamatkan diri keluar dari mobil. Dalam narasi yang beredar, Tubagus Jody panik dan histeris ketakutan. Sosok kerabat sekaligus orang dekat keluarga Vanessa dan Bibi ini sampai mengangkat tangannya mengetahui keadaan kedua orang tua Galas Sky sesaat setelah insiden. Dalam kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa dan Bibi, Jody ternyata sempat menghubungi seseorang. Dalam rekaman kamera amatir yang beredar, terlihat Jody mengenakan baju lengan panjang warna hitam dipadu celana pendek. Jody tampak mondar-mandir sambil terlihat seperti menelepon. Dalam video yang beredar di Telegram, sesaat setelah kecelakaan terjadi, Jody langsung membuka pintu mobilnya. Pintu mobil dekat sopir ini diketahui tidak mengalami kerusakan berarti. Setelah keluar mobil, Jody tampak syok melihat pintu sebelah penumpang ringsek. Bahkan Jody langsung menjerit histeris melihat di kolong mobil itu terdapat tubuh Bibi yang terluka parah. Tubuh Bibi ada di kolong mobil, sedangkan Vanessa terlempar beberapa meter dari mobil. Jasad Vanessa Angel terpental cukup jauh sekitar 5 meter dari mobil. Sopir yang mengenakan hoodie hitam itu langsung memegang kepalanya syok melihat kondisi tersebut. Kemudian dalam video berikutnya sopir itu tampak panik dan menelpon seseorang. Ia terlihat berjalan maju mundur mengamati kondisi kendaraan dan korban akibat kecelakaan maut tersebut. Teman Jody sewaktu sekolah, sebut saja AB, dia mengatakan sesaat setelah kecelakaan Jody sempat panik. Jody juga sempat panik setelah kejadian, kata wanita yang karib disapa AB. Menurut AB, saat itu Jody sempat menelepon keluarga dan teman sekolahnya. Setelah kejadian itu menelepon keluarga, teman sekolahnya juga sempat ditelepon, kata AB. Namun saat ditelepon balik, kata AB, handphone Jody sudah tak bisa dihubungi lagi.
Setelah itu dihubungi lagi chat dan telepon sudah tidak aktif handphonenya, kata AB. Dari pantauan wartawan, rumah Jody dalam kondisi kosong. Menurut AB, keluarga Tubagus Jody sudah pergi ke Surabaya. Keluarganya sepertinya lagi di Surabaya semua sekarang, kata AB. Sementara ketua RT tempat Jody tinggal, Rahmat memilih untuk tidak berkomentar. Rumahnya kosong, saya tidak mau menanggapi, kata Rahmat. Sementara itu, sosok Tubagus Jody akhirnya diungkap juga oleh kerabat dekat serta rekam jejaknya. Menurut Kepala Seksi Kecelakaan Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kompol Henry Ferdinand Kennedy, Tubagus Jody mengaku sempat bermain handphone saat menyetir. Hal itu dilakukan pria bernama lengkap Tubagus Muhammad Jody sebelum kecelakaan maut terjadi. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Bahas dugaan rem mobil Vanessa Angel sengaja diputus. Polisi, semua CCTV yang mendekati TKP diselidiki. Salah satu temuan di TKP kecelakaan maut mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, yakni tidak adanya bekas rem di muka jalan. Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah, meninggal seketika usai Pajero yang disopiri Tubagus Jody itu ringsek parah dalam kecelakaan tunggal di Tol Jombang, tanggal 4 November tahun 2021. Temuan itu memunculkan opini bahwa terdapat dugaan kesengajaan yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Itu diungkapkan oleh Deddy Corbuzier kepada Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman, dalam podcast milik Deddy. Apakah mungkin bahwa ketika ada orang yang mengatakan, bisa aja ya maaf bukan Jody ya, tapi bisa aja kejadian ini dibuat oleh orang, misalnya remnya diputus atau apa, kata Deddy Corbuzier. Latif Usman pun menjawab, hal itu bagian dari penyelidikan. Polisi melibatkan sejumlah pihak dalam menelusuri teknis mobil Vanessa, apakah baik fungsinya, ketika mengalami kecelakaan. Kendalanya bagaimana, fungsi remnya bagaimana, ini sedang digali kembali. Fungsi-fungsi kendaraan lain, seperti airbagnya, nanti teknisi yang menjelaskan. Akan dituangkan dalam bentuk saksi ahli, ucap Latif Usman. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mengambil kesimpulan dari satu fakta lapangan saja, seperti tidak ada bekas rem. Memang tidak ada bekas rem, betul. Tidak adanya bekas rem kelihatan kan? Itu salah satu bukti bagaimana kita menelusuri bagaimana kecelakaan terjadi, kata dia. Sejumlah bukti masih terus dikumpulkan polisi dari TKP maupun di sepanjang jalan tol ruas Jakarta-Surabaya jelang TKP. Rekaman Instastory Tubagus Jody di KM 555 tol tersebut, yang telah tersebar di media sosial, termasuk dalam barang bukti yang diselidiki. Di samping juga semua CCTV di jalan tol itu, yang mendekati TKP. Memang di media sosial kan tersebar di 555, itu sebagai bahan petunjuk kami juga. Dan kami juga sudah mengumpulkan CCTV yang ada di ruas tol mendekati TKP, kita kumpulkan semua, ujar dia. Ini akan kita rangkai sampai dengan olah TKP-nya, sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi ini. Untuk menentukan penyebab kecelakaan itu terjadi di KM 762 arah Surabaya, kata Latif Usman menambahkan.